Sahabat beriman, Rasulullah adalah manusia mulia dengan akhlak yang terpuji. Beliau juga sangat menyayangi umatnya. Sampai-sampai di hari akhir, beliau sibuk berdoa agar umatnya diselamatkan dari api neraka. Beliau juga pernah menangis mendengar pengakuan umatnya. Tangisan itu membuat malaikat lupa zikirnya dan mengguncang arsy. Bagaimana kisahnya? Mengapa Rasulullah menangis? Siapakah orang yang membuat Rasulullah menangis? Ya Karim, ya Karim. Orang itu lalu berhenti di salah satu sudut Ka'bah dan kembali berzikir. Ya Karim, ya Karim. Rasulullah pun mengikuti zikir orang tersebut. Karena merasa diolok-olok, orang tersebut berhenti dan menengok ke belakang. Didapatinya seseorang yang belum pernah ditemuinya. Laki-laki itu gagah dan tampan, yang tak lain adalah Rasulullah SAW. Orang itu pun berkata kepada Nabi SAW, "Wahai orang tampan, apakah engkau memang sengaja memperolok-olokkanku? Karena aku ini adalah orang Arab Badui. Kalau bukan karena ketampananmu dan kegagahanmu, pasti engkau akan aku laporkan kepada kekasihku Muhammad Rasulullah." Mendengar hal itu, Rasulullah pun bertanya kepada orang itu tentang bisa tidaknya ia mengenali Nabi Muhammad SAW. Ternyata orang Arab itu belum pernah bertemu Rasulullah sehingga tidak mengenali beliau. Rasulullah lalu bertanya cara orang Arab itu mengimani Rasulnya. Orang tersebut pun menjawab, "Saya percaya dengan mantap atas kenabiannya, sekalipun saya belum pernah melihatnya. Dan membenarkan sabdanya sekalipun saya belum pernah bertemu dengannya." Akhirnya Rasulullah mengaku kepada orang Arab itu bahwa ia adalah Nabi Muhammad SAW sekaligus penolong di akhirat. Mendengar hal itu, si orang Arab pun tercengang. Orang tersebut pun tunduk untuk mencium kaki Nabi. Namun Rasulullah menarik tubuh orang tersebut dan menjelaskan bahwa yang dilakukan orang Arab Badui itu seperti memperlakukan majikan. Rasulullah diutus bukan untuk menjadi seorang yang takabur, yang meminta dihormati atau diagungkan. Rasulullah diutus demi membawa berita gembira bagi orang yang beriman dan membawa berita menakutkan bagi yang mengingkarinya. Saat itu, malaikat Jibril pun turun dan mengabarkan bahwa orang Arab tersebut akan dihisap nanti di padang mahsyar. Sekecil apapun perbuatannya akan diadili. Oleh karena itu, orang Arab itu diminta untuk tidak terpesona dengan belas kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Arab itu pun berkata, "Demi keagungan serta kemuliaan Tuhan, jika Tuhan akan membuat perhitungan atas amalan hamba, maka hamba pun akan membuat perhitungan dengannya." Kata orang Arab Badui itu, "Apakah yang akan engkau perhitungkan dengan Tuhan?" Rasulullah bertanya kepadanya. Orang tersebut pun menjawab, "Jika Tuhan akan memperhitungkan dosa-dosa hamba, maka hamba akan memperhitungkan betapa besar maghfirahnya. Jika dia menghitungkan kemaksiatan hamba, maka hamba akan memperhitungkan betapa luas pengampunannya. Jika dia memperhitungkan kekikiran hamba, maka hamba akan memperhitungkan pula betapa kedermawanannya." Mendengar hal itu, Rasulullah pun menangis karena yang dikatakan orang Arab Badui itu benar adanya. Air mata beliau sampai membasahi janggutnya. Malaikat Jibril pun turun dan meminta Rasulullah berhenti menangis. Hal ini karena para malaikat penjaga arsy lupa bacaan tasbih dan tahmid sehingga arsy berguncang. Malaikat Jibril juga mengabarkan bahwa dosa-dosa orang Arab Badui itu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan memperhitungkan kemaksiatannya, malah ia akan menjadi penghuni surga sama seperti Rasulullah SAW. Mendengar kabar tersebut, orang Badui itu bersuka cita dan tak dapat menahan keharuan. Manusia adalah tempatnya salah dan khilaf, namun Allah dengan Maha Pemaafnya selalu menerima taubat hambanya yang bersungguh-sungguh. Untuk mengimbangi manusia yang berdosa, hadirlah cinta kasih dan Maha Pengampun dari Rabb. Allah yang Maha Besar saja, Maha Pemaaf.
Sebagai hamba, kita juga harusnya mudah memaafkan. Sifat Maha Pemaaf Allah tunjukkan lewat hadis. Hai anak Adam, selama kalian berdoa dan berharap kepada Aku, niscaya Aku akan memberikan ampunan kepada kalian atas semua dosa yang kalian lakukan tanpa Ku pedulikan. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu mencapai ketinggian langit, kemudian kalian memohon ampun kepada Aku, niscaya Aku akan mengampuni semua dosa yang telah kalian lakukan tanpa Ku pedulikan. Hai anak Adam, seandainya kalian datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa sepenuh bumi, kemudian kalian datang kepadaku tanpa mempersekutukan Aku dengan sesuatu apapun, niscaya Aku akan datang dengan membawa ampunan sepenuh bumi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah sahabat beriman, itulah tangisan Rasulullah yang mengguncang arsy. Beliau menangis mendengar perkataan seorang Arab Badui tentang Maha Pemaaf dan pengampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampunan Allah itu begitu besar. Oleh karena itu, sebagai manusia kita harus yakin jika kita meminta ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh, niscaya Allah akan mengampuni. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nisa ayat 110. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.